Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tapera. Saya dari kelas 5 TA. Baiklah, pada video ini saya akan bahas tentang 3 percobaan, yaitu tentang pertama instalasi dari WRT, OpenWRT, kemudian GNS3, dan ketiga instalasi dari Mikrotik. Baiklah, langsung saja pada percobaan pertama. Ini kita ketik sudo apt get install, lanjut lagi kita ketik apt get install. Nah, ini kita tunggu proses instalasinya selesai. Sambil menunggu proses instalasinya selesai, saya akan menjelaskan bahwa OpenWRT dari root NIC Trouble terbuka adalah proyek sumber terbuka untuk sistem operasi tertanam berbasis Linux, terutama digunakan pada perangkat tersemat yang cukup kecil agar sesuai penyimpanan yang di memori terbatas yang tersedia pada routernya. OpenWRT ini dikonfigurasi menggunakan antarmuka berbasis perintah shell atau antarmuka dari web itu tersendiri. OpenWRT dapat berjalan di berbagai jenis perangkat, termasuk router CPE, gateway perumahan, smartphone, komputer, atau juga bisa laptop. Instalasi OpenWRT ini memerlukan beberapa instalasi pendahuluan dalam penggunaan agar dapat digunakan dengan maksimal. OpenWRT ini tidak menghilangkan fungsi utama dari si router, malah bisa melakukan penambahan fungsi pada router itu tersebut. Kita juga bisa menjadikan
router yang sudah terinstall itu di OpenWRT untuk membuat CCTV, membuat musik player yang bisa dikendalikan menggunakan handphone, atau file sharing, mesin download, dan masih banyak yang lainnya. Ini kita masih menunggu proses instalasinya selesai. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah itu akan muncul menu seperti ini, yaitu menu yang berisi interface yang akan target OpenWRT itu sendiri. Dan di sini kita bisa atur sendiri, kita select saja dan kita atur sendiri. Dan jarak interface-nya yang jadi target open itu sudah kita atur, bisa kita exit atau keluar dari tampilan tersebut. Setelah kita lanjut lagi pada percobaan kedua, yaitu menginstalasi GNS3. Nah, ini ketik sudo masukkan password, kemudian kita upgrade terlebih dahulu. Nah, ini sekarang dalam proses pengupdatean. Jika sudah diupdate seperti ini, kita bisa langsung saja ketik apt-get repository, maksudnya mengambil data atau dari web tersebut, sama saja seperti menginstal dari GNS3 itu sendiri ke Linux yang kita pakai sekarang. Nah, ini jika sudah, kita install saja GNS3-nya. apt-get update terlebih dahulu. Setelah diupdate, kemudian kita bisa install. Baiklah, kita lanjut lagi untuk menginstalnya. Sambil menginstal, di sini kita reboot terlebih dahulu untuk melancarkan dari program Ubuntu yang kita buka tadi, karena aplikasinya dari Ubuntu tersebut tidak bisa diklik atau nge-lag, jadi kita reboot, kemudian kita masuk lagi dengan masukkan password di Ubuntunya, kemudian kita ulang lagi seperti tadi, sama saja karena tadi terjadi kesalahan, jadi saya ulang saja. Nah, di sini kita langsung saja ketik sudo, kemudian seperti tadi kita update apt-get install dari GNS3-nya, kita klik yes, ketik Y. Nah, kemudian ini dalam proses pengupdatean penginstalan yang kita. Nah, kita lanjut, ini kita langsung enter saja. Nah, ini masih proses dalam penginstalan GNS3 tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan sekilas. GNS3 itu adalah software atau simulasi jaringan komputer berbasis GUI yang mirip dengan Cisco Packet Tracker. Namun pada GNS3 ini memungkinkan simulasi jaringan yang kompleks karena menggunakan
operating sistem asli dari perangkat jaringan seperti Cisco dan Juniper. Alat GNS3 ini adalah alat pelengkap yang sangat baik untuk laboratorium nyata bagi network engineering, administrator, dan orang-orang yang ingin belajar seperti untuk sertifikasi seperti Cisco, CCNA, CCNP, CCIP, dan lain-lain. Dan GNS3 ini memungkinkan untuk mengkombinasikan atau saling menghubungkan perangkat virtual dan perangkat fisik lainnya yang biasanya digunakan untuk bersimulasi jaringan komputer yang kompleks. Nah, ini GNS3-nya sudah berhasil terinstall. Sini kita buka, kemudian kita klik next. Kita next saja. Kita klik next lagi. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari GNS3 yang sudah kita install tadi. Baiklah, kita lanjut saja pada percobaan yang selanjutnya. Baiklah, sekarang kita pada percobaan yang terakhir, yaitu instalasi mikrotik. Langsung saja seperti yang pertama tadi, kita ketik terlebih dahulu sudo su, kemudian kita masukkan password kita. Nah, di sini saya sambil menginstal mikrotik, saya akan menjelaskan sedikit bahwa mikrotik itu adalah sistem operasi independen yang berbasiskan Linux, khususnya untuk komputer yang difungsikan sebagai router. Mikrotik ini didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows atau Winbox. Nah, selain itu, instalasi ini juga dapat dilakukan pada start komputer PC yang dijadikan router atau mikrotik. Fungsi mikrotik ini banyak. Yang pertama, untuk mengatur koneksi internet. Jadi koneksi internet itu dapat dilakukan secara terpusat dan memudahkan kita untuk mengelolanya. Yang kedua, kita sebagai konfigurasi LAN yang dapat dilakukan hanya untuk mengandalkan visi mikrotik router OS dan hardware-nya. Ini kita lanjut untuk menginstal dari Winbox dari Mikrotik itu sendiri. Kita ketik setup install. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Fungsinya itu ada blocking, ngeblok situs-situs yang terlarang. Jadi mikrotik ini dapat blocking situs-situs yang terlarang yang tidak yang berbahaya. Jadi memfilter situs-situs yang sesuai kita gunakan, seperti itu. Kemudian fungsinya itu sebagai pembuatan PPPoE pada server. Yang terakhir, billing hotspot dan memisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Dan banyak lagi contoh fungsi mikrotik lainnya.
itu adalah sebagian contoh dari fungsi mikrotik. Nah, ini sudah hampir selesai instalasi dari Winbox pada mikrotik itu sendiri. Nah, ini kita tunggu proses selesainya instalasi. Nah, jika ini sudah berhasil Winbox-nya kita install, coba kita cari di sini Winbox. Nah, ini sudah terinstall, berarti Winbox yang sudah kita install tadi sudah berhasil terinstall, dan kalian bisa langsung buka saja aplikasi itu, software Windows-nya. Baiklah, mungkin itu saja percobaan kali ini, cara instalasi WRT GNS3 dan Winbox pada Mikrotix-nya itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.